Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kenapa selalu khatib imam penceramah selalu menyampaikan syukur atas nikmat iman dan nikmat Islam? Karena memang kita dapat Islam tanpa butuh perjuangan apa-apa. Kemudian syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kadang-kadang tidak pernah kita minta, tapi dengan sifat Rahman dan Rahim Allah terus dan terus memberikan nikmatnya kepada kita. Yang manusia ini hanya tahu minta terus. Betul? Tanpa nih pribadi kita nih selalu doa, ya Allah tambah rezeki, ya Allah tambah rezeki, tambah ini tambah itu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah, dan sangat sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Kita diajarkan memang udah dari dulu kayak begitu, Pak. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Jadi keinginan pun tinggi gitu. Nggak ada cita-cita di anak-anak kita kalau ditanya cita-citanya apa, nah semua rata-rata mau jadi presiden. Kalau enggak pasti mau jadi dokter. Salah cita-cita. Seharusnya cita-cita masuk surga dong. Iya nggak? Iya. Jadi di kemudian hari kita baru tahu ternyata cita-cita yang paling mulia adalah masuk surga. Presiden udah pasti masuk surga. Hah? Bukan saya yang jawab. Dokter? Hah? Belum tentu, ya kan? Nah jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah, nikmat nafas, nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat pekerjaan, nikmat tempat yang masya Allah ini yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa bersyukur, tapi mulai dengan hari ini, detik ini, mari sama-sama ya Allah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, terlalu banyak nikmatmu kepadaku ya Allah, yang aku ini memang kadang-kadang lupa bersyukur kepadamu. Sehingga barang siapa yang bersyukur, kata Allah, la azidannakum, jika seandainya ada yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah, jika seandainya kamu kufur maka aku akan, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Masa satu salawat pun kadang-kadang tidak keluar dari mulut kita. Ketika kami seperti yang guru saya dari sahabat diskusi saya, beliau menyampaikan kami umrah kemarin, kami keluar dari Masjid Haram dulu, kami tengok, masya Allah itu umat Islam begitu banyak keluar dari masjid, Bu. Begitu banyak umat Islam keluar dari masjid. Sekarang ini di atas dunia ini mungkin ada sekitar 900 juta muslim di seluruh dunia. Ini umur Islam itu udah 1400 tahun, Pak. Bayangkan kali aja kali 1000, berapa? Mungkin 90 triliun kali jumlah umat Islam di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Bagaimana, pertanyaan saya ketika saya lihat orang-orang untuk keluar dari Masjidil Haram, bagaimana Rasulullah mau kenal dengan kita? Bagaimana Allah mau tahu nih Islam ini enggak? Dan ketika kita antri nanti itu di padang mahsyar, kita tuh mau antri di mana? Karena sesungguhnya semua umat itu akan dibangkitkan bersama Nabi dan Rasul. Ini salawat gak pernah hadir ke majelis-majelis salawat pun malas. Berharap surga, berharap dikenal sama Rasulullah. Mohon maaf. Oleh karena itu
berikan kita umur, ketika Allah masih berikan kita nafas, ayo mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan pernah kering bibir kita dari bersalawat, minimal satu hari itu 100 kali. Ada alasan? Ada alasan nggak bisa bersalawat? Yang PNS terlalu sibuk dengan laporan, sambil buat laporan. Hari ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak bisa. Yang dodos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Yang ibu-ibu lagi nyuci, nggak mati aja tapi lagi amal mandi. Yang bapak-bapak lagi ngajar, ada kerjaan yang berat. Ada sekarang ini kerjaan yang melawan Yahudi ya, yang berperang di sabilillah. Jangan cari-cari alasan. Oleh karena itu jangan pernah lupa kita sehari ya minimal 100 kali kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini kitab sebenarnya sudah kami persiapkan. Kami pikir memang pengajian ini kitab Al-Fiqhul Islami Ma'alidatuhu karya Syekh Muhammad Zuhaili. Kitab ini yang sering kami bawa sekarang ini untuk kami sampaikan ilmunya, isinya kepada masyarakat ya. Nah karena memang ini kita momentumnya Isra dan Mi'raj, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit sekilas tentang Isra dan Mi'raj, walaupun izin Pak Pengurus Masjid nanti akan ada peringatan Isra dan Mi'raj juga di masjid ini ya. Nah Bapak dan Ibu yang kami muliakan, satu-satunya ibadah yang Nabi langsung ambil ya ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah adalah as-shalah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama sekali dihisab nanti di hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik maka yang lainnya baik, jika sholatnya rusak maka yang lainnya rusak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 5 menit cerita tentang kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Pada waktu perjuangan Nabi, ini ingat, nih lihat, yang merasa udah banyak memberikan bantuan, yang merasa udah banyak berkorban untuk Islam, ingat, lihat, dengar. Pada tahun ke-10 daripada kenabian, tahun 621 Masehi, Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah, yang membantu Rasulullah memperjuangkan Islam. Yang pertama meninggal paman dari Rasulullah SAW, ayah dari Ali bin Abi Thalib, yaitu paman Nabi Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini Bapak dan Ibu? Orang yang mengatakan, wahai penduduk Mekah, jika seandainya kalian mau berurusan dengan Muhammad, ini dulu hadapi. Ini dulu hadapi. Mau berkelahi itu kelahi dengan ini dulu. Mau anggar-anggar apa istilahnya, mau mojong-mojong, mau kekayaan, hadapi ini dulu. Tidak mungkin, tidak akan aku relakan ponakanku tergores oleh dedaunan, apalagi oleh pedang kalian, kata Ali bin Abi Thalib. Berdiri dengan tegak, ayo, kalau memang berani maju hadapi ini dulu. Ini Abu Thalib. Meninggal Abu Thalib, goyang Rasulullah. Kita manusia goyang. Meninggal orang yang kita cintai, yang selama ini mendukung perjuangan kita, goyang Rasulullah. Tidak lama 2 bulan kemudian berselang, meninggallah Siti Khadijah Al-Kubra. Dalam kehidupan seorang lelaki, istri ini sangat berperan, istri. Allah wafatkan Siti Khadijah, Allah wafatkan sebelumnya Abu Thalib, untuk menjadi pengingat bagi Rasulullah, ya Muhammad, akulah yang akan bersamamu mulai dari awal sampai dengan engkau wafat, aku yang sudah sepatutnya engkau jadikan sandaran, kata Allah. Tapi yang namanya manusia goyang, meninggal istri, meninggal paman yang memang sangat dicintai, goyang. Dengan kegalauan ini, dengan situasi ini, tidak mungkin Allah sia-siakan.
Dunia dan seisinya diciptakan dengan nur Muhammad. Ketika Adam alaihissalam diusir dari surga, Adam melihat di tiang-tiang surga itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, dengan kemuliaannya Muhammad ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, kata Adam. Kata Allah kepada Adam, ya Adam, kenapa engkau sebut Muhammad padahal engkau tidak kenal Muhammad? Ya Allah, jika seandainya namanya ada di tiang-tiang surga ini setelah namamu langsung ya Allah, maka saya yakin seyakin-yakinnya ini orang pasti engkau sayangi lebih dari yang lain di antara makhlukmu. Nah, situasi seperti itu kata Allah, ya Muhammad, pergilah engkau ke Taif. Rasulullah pun dapat wahyu pergi ke Taif. Rasulullah berpikir seolah-olah mungkin ini nanti akan menjadi pembela. Ada satu kaum di Taif namanya Bani Saqif. Bani Saqif ini kaum terkemuka di Taif. Rasulullah namanya manusia, kita berangan-angan mudah-mudahan nanti mereka membela dakwahku. Kata Rasulullah, pergilah Rasulullah, singkat cerita apa yang terjadi. Ya Muhammad, kata penduduk Taif, engkau datang dengan sesuatu yang baru yang kami tidak pernah dengar sebelumnya. Engkau menginginkan kami agar percaya kepadamu? Tidak ya Muhammad, ambillah ini ya Muhammad, inilah imbalannya. Dilempar Rasulullah dengan apa yang mereka punya, sendal, batu, anak-anak kecil pun melempar Rasulullah. Perjuangan Bapak dan Ibu, perjuangan. Makanya saya bilang dari awal, kita ini semua yang ada di sini Islam kita bonus. Baru diminta oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid, ini tinggal di depan masjid. Nggak mau ke masjid. Apa ini? Tetangga dengan masjid nggak mau ke masjid. Apa-apa lagi? Mencari surga yang jauh, tapi surga yang di depan rumah nggak mau. Kalau jalan-jalan ya Bu, saya ada program bagus ke Singapura, seminggu cuma 2 juta. Oh, senyum-senyum ibu-ibu aja mau. Giliran jalan-jalan aja. Tapi Allah, ini surga di depan masjid. Berat. Langkah yang paling berat oleh laki-laki ini Bu adalah langkah menuju ke masjid. Berat. Entah apa di kakinya Bu. Mungkin ada besi beban 10 beban 20 kilo di kaki, berat kakinya. Nah, langkahnya berat, tahanan tanah. UFC tinju, tahanan tanah, tahap apa lagi itu? Thai boxing, tahap apa lagi rumah? Nah, sehingga dilempar apa yang terjadi Bapak dan Ibu, kata Rasulullah. Jadi ketika ini jatuh, ketika darah Rasulullah berdarah Bu, berdarah. Rasulullah cepat-cepat. Rasulullah ke Taif itu bersama Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Ditanya sama Zaid, ya Zaid, kenapa engkau lap ini ya Rasulullah secara cepat? Ya Zaid, sesungguhnya aku sedang mendengar malaikat Jibril berkata kepada malaikat yang menjaga gunung, jika seandainya kata Jibril itu satu tetes darah Rasulullah itu jatuh ke bumi, kau ambil itu gunung, kau hantam ke penduduk Taif. Jadi Rasulullah cepat-cepat Rasulullah lap darah Rasulullah biar jangan jatuh ke bumi. Sudahlah begitu, tapi Rasulullah masih sayang, masih ada peduli dengan penduduk Taif. Kalau kita pantang, sorry lah, jangankan berdarah, nengok aja nengok, aku tengok-tengok. Kita ditengok orang Bu. Ya Allah, itu hati ini keras Pak. Duduk di warung kopi, datang orang, kita tengok aja, apa tengok ada utang, keras hati kita. Padahal dia tengok mau bilang HP abang tinggal, uang abang yang 1 juta tuh yang berkelip ada di staples aja tutup Bang. Tapi karena kita apa tengok ada utang, nggak jadi dia bilang. Nah, ini karena hati keras. Sehingga kata Rasulullah berdoa, inti daripada doa Rasulullah, ya Allah, jika seandainya ini takdir yang aku terima, aku akan terima ya Allah.
setelah ini kemana lagi engkau akan bawa diriku ya Allah? Ke musuhku atau ke tempat yang memang engkau anggap nyaman? Yang penting aku tidak peduli ya Allah, yang penting engkau ridha kepadaku ya Allah. Ini kata Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa penduduk Taif, fa innahu la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu apa mereka berbuat ya Allah. Semoga dari tulang rusuk mereka, dari rahim-rahim mereka lahir para alim ulama. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di kemudian hari di sekarang? Banyak ulama-ulama dari Saudi Arabia, ahli tafsir, ahli hadis datang dari Taif. Sekarang ini Taif ini menjadi kota yang paling subur di Arab Saudi. Jamaah-jamaah umrah, jamaah-jamaah haji itu kadang sering diajak untuk berziarah ke kota Taif. Nah, jadi Masya Allah dengan doa Rasulullah, karena memang sifat kasih sayang Rasulullah. Setelah itu Bapak dan Ibu, Rasulullah kembali ke kota Makkah dalam keadaan yang gundah gulana, tidak ada yang mendukung, tidak ada seorang diri Rasulullah. Lagi-lagi Bu, tidak mungkin Allah akan membiarkan kekasihnya begitu. Ya. Rasulullah balik dari Taif menginap di rumah Ummu Hani, ya saudara dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Jibril datang, ya Rasulullah, diketok rumah Ummu Hani. Naam Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya Rasulullah, siap-siap karena sesungguhnya Allah akan membawamu berkeliling-keliling. Sesungguhnya Allah akan membawamu ke tempat-tempat yang memang engkau akan melihatnya nanti. Siap-siaplah Rasulullah. Kemudian Rasulullah sudah disiapkan oleh Jibril dengan satu kendaraan yang paling cepat di dunia. Apa itu? Burak. Burak ini lebih kecil daripada keledai. Dia lebih besar daripada bighal. Bighal ini gabungan keledai dengan kuda. Nah, jadi dia kayak anak sapi lah sekarang, berbulu putih, kencang larinya gitu. Ya. Singkat cerita, dinaikkanlah Rasulullah. Jibril, memang Jibril bisa terbang. Naiklah Rasulullah ke Burak, diantarlah Rasulullah ke beberapa tempat. Jadi perjalanan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang dibacakan tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah lah Maha Suci, Allah yang telah mengisrakan. Jadi Isra ini Bapak dan Ibu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 pahala. Ibu salat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan pahalanya 100.000 kali ibu salat di sini. Ibu qada, bapak qada, salat-salat yang telah lalu yang tinggal Pak, 1 kali bapak 1 rakaat bapak qada di Masjidil Haram sama seperti bapak mengqada salat 1000 kali di sini. Masjid Nabawi 1000, Masjid Nabawi 1000 pahalanya, Masjidil Aqsa 500 pahalanya. Di sini 27 1 juta. Alhamdulillah masih ada 27. Masih ada angka. Bukan 1, 27. Jangan bilang 1. Ini masjid ya. 7 jumpa Nabi Ibrahim, aman jumpa Nabi Musa. Ini yang geger. Ya Muhammad, ada berita pada Allah. Ya Musa, Allah perintahkan kepadaku, kepada umatku untuk sholat 50 waktu. Apa? 50 waktu. Bro, berat bro. Berat. Umatku aja yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, nggak sanggup 50 waktu. Umatmu yang cuma 63 tahun. Bro, minta balik. Minta balik. Izin kepada Allah untuk diturunkan. Siap, senior. Bahasa kita kira-kira begitu. Kan senior kan Musa. Minta dikasih diskon oleh Allah, kasih diskon, turun sampai 5 waktu. Yang kita kerjakan sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak yang melakukan 5 waktu itu seumpama 50 waktu. Ada di sini yang sholat 7 waktu. Ada nggak? Ibu-ibu ketawa seolah-olah nggak ada. Ada bu, ada. Saya kasih tahu nih bu, kalau makamnya mau naik, kalau memang derajatnya mau naik, ibu-ibu dan bapak-bapak
Masjid Jamaah Nurul Iman ini sholatnya mulai dari malam nanti itu 7 waktu. Selain waktu tambah lagi Bu, apa itu? Waktu duha sama waktu tahajud. Kalau cuma 5 waktu sama dengan peringatan Isra Mi'raj tahun kemarin, nggak ada perubahan, ya nggak? Nah, jadi orang-orang yang mau Allah lancarkan rezekinya tambah sholat duha. Bu, memang betul. Ini ustaznya aliran apa lagi di sholat 7 waktu? Bukan aliran. Kalau mau tadi makamnya naik, kalau memang mau derajatnya naik di hadapan Allah. Ini memang sholat sunat, tapi kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah keluar rumah ataupun ketika ibu di kantor jam 9, jam 10 sholat. Sholat sunat duha 2 rakaat minimal. Kalau ibu dan bapak sholat sunat duha 12 rakaat, Allah bangunkan rumahnya di surga. Pilihannya ada di kita. Ya, merangkak. Masa Rasulullah kontan merangkak. Jika seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam salat isya dan subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia akan merangkak. Jika kita tahu, ini untuk orang-orang yang berpikir jauh, dia akan paham bahasanya. Ya. Lagi tentang Rasulullah bilang salat subuh dan salat asar. Man shallal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang salat di waktu 2 yang dingin, maka masuk surga. Kontan Rasulullah bilang masuk surga. Nggak ada cara-caranya. Tapi sholatnya dengan jamaah, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu nggak mesti jamaah. Kalau mau ke masjid silakan. Di rumah bagus juga untuk ibu-ibu. Ya, nah jadi hadis-hadis ini sudahlah disampaikan begini masih kurang cukup bagi kita untuk kita laksanakan yang tadi itu. Sebenarnya menjalankan perintah Allah ini adalah modal. Sunnahnya ini baru untung kalau perniagaan. Jadi nggak perlu cari untung di yang wajib, cari untung dulu di yang sunnah. Sekarang ini kalau kita tanya nih, mau anak ibu ini jadi anak-anak yang baik, yang soleh? Mau? Ajarkan dia 2 perkara, Bu. Sholat berjamaah dan Quran. Sholat berjamaah dan Quran. Dulu alim ulama, dulu bapak dan ibu, sifatnya ketika kami belajar ya, di Mesir itu, anak-anak kecil-kecil itu udah hafal Quran. Kalau kita belajar di Al-Azhar yang mahasiswa asing itu dari Indonesia dan dari luar negeri, setahun itu kita diwajibkan cuma hafal 2 juz. Ya. Kalau orang Mesirnya Pak, setahun itu wajib setoran hafalan ataupun murajaah ataupun ujian itu 7 juz setengah, 1/4 Al-Quran. Jadi 4 tahun dia, LC dia orang Mesir itu di Al-Azhar itu sudah 30 juz. Kalau kita yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, pokoknya mahasiswa asing aja nih namanya ya, itu cuma 2 juz setengah. Nah, ada kawan-kawan itu yang memang talakinya ya di Mesir dengan para masyayikh itu. Di Maroko bagaimana Ustaz? Sama. Ya di Maroko juga begitu Bapak dan Ibu. Sama. Itu kecil-kecil ya, mereka tuh sudah hafal 30. Tadi itu kuliah 30, tapi sebenarnya ketika dia masuk SD Al-Azhar itu minimal 15 juz dia sudah tamat. SMP tambah lagi 15, programnya 30 juz. Aliyah di Al-Azhar 30 juz mengulang. S1 diulang lagi 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah sampai dengan 30 juz. Rata-rata kalau dibilang alumni Al-Azhar pasti hafal Quran. Kalau yang ajaib, yang orang Indonesia, Malaysia dan sebagainya nggak memang 30. Tapi kalau orang Mesir asli insya Allah 30 juz. Mau kedokteran, mau teknik, mau apapun itu wajib 30 juz. Bu, nggak perlu khawatir tentang anak saya menjadi ini, saya menjadi itu. Ibu masukkan aja Al-Quran, rezekinya Allah jamin. Bu, kalau jadi ustaz tuh Bu, gampang aja Bu, rezeki itu datang sendiri. Yakin nggak Ibu? Bapak yakin nggak Pak? Nggak yakin? Tanya sama ustaz. Jadi kalau jadi ustaz tuh tenang Bu. Ya, waduh Ustaz, kok ini jadi yang berapa tadi memangnya mau jadi Ustaz semua? Bukan. Maksud saya dia mau jadi tentara, tapi tentara yang hafal Quran.
Dia mau jadi dokter yang hafal Quran dan taat beribadah. Mau jadi apa lagi nih? Arsitek yang hafal Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang menjaganya. Cara Allah menjaga Al-Quran dengan Allah menjaga para penghafal Al-Quran. Kalau orang dulu dia bertanya kepada anak-anaknya dan para nabi itu salafus saleh, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Kalau kita sekarang, wahai anak-anakku, mata kuluna min ba'di. Wahai anak, nanti sudah nenek mati cukup, kau nak makan apa? Makan dipikir. Urusan kita ternyata hanya urusan perut dan di bawah perut. Ya Allah, coba diulang lagi. Bu, kalau anak itu taat, insya Allah dia tidak akan kelaparan, dia insya Allah tidak akan terlantar. Karena kalau dia jaga sholat jamaah, kalau dia hafal Quran, insya Allah Allah akan jamin rezekinya. Orang-orang yang selalu sholat jamaah, Allah akan mudahkan urusannya. Seperti dibilang Pak Buah tadi, orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, Allah akan buat ketenangan di rumahnya. Orang-orang yang selalu sholat sunnah tahajud, Allah akan mudahkan urusannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang ada satu cerita lagi 3 menit tentang ada satu anak muda Bapak dan Ibu yang mencari pekerjaan. Ya, dan ini saya alami tapi hampir seperti itu. Anak muda ini dia ingin melamar pekerjaan. Ketika dia melamar pekerjaan terjadi di Jakarta, bukan tahun-tahun 1000 tahun yang lalu, baru-baru ini. Ya baru-baru ini kejadian. Akhirnya ketika dia melamar pekerjaan, dia bangun melamar. Ya, karena memang setiap orang itu dia sholat tahajud jam 3. Nah, habis subuh dia tidur lagi. Karena memang malam itu memang agak berat karena dia ulang-ulang baca ini baca itu untuk melamar jabatannya manajer. Nah, apa yang terjadi? Bangun itu jam 9. Wawancara dimulai jam 8. Jakarta jam 8 mulai. Akhirnya ya Allah jam 9. Sholat 2 rakaat biasanya jam 4 rakaat. Akhirnya cepat naik bis kota di Jakarta. Bergantung dari bis. Ketika di bis itu dia lihat ada bapak-bapak. Dan kasihan udah lumayan agak tua. Pak, duduk aja Pak. Jangan saya yang duduk, Bapak duduk. Benar nih? Ya. Akhirnya duduklah si bapak. Dia bergantung dekat si bapak. Sambil gantung duduk ini akhirnya bercerita mereka. Cerita, kamu dari mana? Saya ini Pak, pulang kerja. Oh ya, jam 8 tapi ini nggak tahu nih Pak udah telat. Mudah-mudahan masih dibuka. Kok bisa? Ya mohon maaf Pak, bukannya nak ini Pak, karena saya semalam sholat malam ya. Iya Pak, setiap malam Pak. Alhamdulillah, akhirnya terkejut habis subuh tidur sebentar, niatnya sebentar ya nggak taunya kelewatan kebablasan. Oh gitu. Jadi kamu kerjaan apa sekarang? Ya nggak ada Pak, jaga-jaga masjid, saya kebetulan kuliah di IPB ya, seperti itu. Oh ya udah. Sampai si bapak turun, nah saya permisi saya mau turun. Dia turun, dia lihat sama tempat turunnya, dia ada tower yang besar, yang tinggi. Turun, akhirnya si bapak naik dari lift yang lain, dia naik dari lift yang lain. Ketika si anak muda ini datang, lihat orang tuh ramai nunggu. Rupanya para karyawan ataupun calon pencari kerja ini sedang menunggu orang yang wawancara. Ternyata Bapak dan Ibu, si kakek Datuk tadi itu komisaris utama. Komisaris utama ini lebih tinggi jabatannya dari direktur dan komisaris yang punya perusahaan. Ya. Jadi untuk jabatan manajer yang wawancara terakhir itu harus beliau, nggak bisa yang lain. Nah, kalau untuk staf karyawan biasa bisa selevel direktur, tapi manajer harus beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika si dia masuk ke ruangan si anak muda tadi dan wawancara mau dimulai, si bapak tadi keluar dari ruangannya. Lah, kok ada kamu di sini? Ya izin Pak, saya memang kebetulan mau melamar pekerjaan di sini gitu. Bapak kok di sini? Si ini punya perusahaan saya. Mau izin mau apa? Enggak, saya terlambat. Udah. Diumumkan sama bapak tuh. Udah. Yang lain sekarang pulang semua. Saya udah dapat manajernya. Yang lain pulang,
tidak ada yang diterima karena saya sudah dapat manajernya. Sholat tahajud. Wawancara yang dilakukan wawancara di bis tadi itu. Standar si bapak tadi adalah sholat tahajudnya. Jadilah kawan dari manajer tanpa ada perlu wawancara resmi, bahkan sudah terlambat. Dia dahulukan Allah, Allah siapkan tempat yang paling mulia untuk si anak muda tadi. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu bantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Ini kata-kata firman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ini yang bisa kami sampaikan ya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, arahkan semuanya ke akhirat. Karena sesungguhnya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Siapapun kita, apapun profesi kita, dunia kalau kita cari dapat banyak. Kalaupun dapat banyak, tidak akan lama, tidak akan puas. Kalaupun puas, tidak akan lama. Dunia ini sebentar kok. Sekarang di tempat kami itu banyak kejadiannya yang tiba-tiba meninggal lagi nonton TV, lagi ini lagi itu. Ustaz, dia meninggalnya baik Ustaz, senyum Ustaz. Padahal jarang sholat Ustaz. Itu nampak saja Bu. Padahal itu kawan sedang dihantam oleh mereka. Perkara kubur itu pasti, perkara azab itu pasti. Jadi memang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup ini untuk mencoba kamu dan untuk melihat mana yang paling baik amal ibadahnya. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau memang nggak pernah mengerjakan amal-amalan agama. Nggak mungkin tua muda poya-poya mati masuk surga. Muda poya-poya, tua kaya raya mati masuk surga. Enak betul. Tidak mungkin, ya tidak mungkin. Demikian Bapak dan Ibu Allah. Walaupun di ujungnya tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu satu dua yang memang pilihan-pilihan dari Allah, kelihatannya saja seperti itu, tapi sesungguhnya dia merupakan wali dari waliullah. Itu satu dua saja, ya. Tapi sesungguhnya kita tahu diri kita sendiri. Terima kasih kepada kawan-kawan MUI yang telah katakanlah berjuang ya untuk mensiarkan agama Allah ini. Sama seperti Ustaz Kasmi sampaikan tadi, saya punya keyakinan juga MUI Merlung ya ini aktif dalam menyiarkan dakwah. Yang datang segitu-gitu saja itu memang sudah sunatullah di akhir zaman. Yang penting istiqomah dan yakin Allah bayar cash. Kalau enggak ke kita, ke anak kita. Ingat cerita Ashabul Kahfi yang Allah bangunkan bangunannya karena di situ ada dua orang anak yang orang tuanya merupakan orang soleh. Kesalehan ini bisa turun kepada ibu. Kesalehan ini bisa turun. Makanya bapak-bapak dari MUI, bapak-bapak takmir masjid terus berjuang Pak, terus berjuang sampai masjid ini makmur, sampai agama Allah ini tegak di bumi kecamatan Menlu ini. Jangan pernah berhenti, terus semangat karena setiap keringat yang Bapak kucurkan Allah akan ganti dengan surganya. Tidak kita terasa, ke anak cucu kita insyaallah mereka akan bangga memiliki orang-orang tua yang jadi pejuang agama Allah. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari diri kami pribadi. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.